Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi untuk pembelajaran di mata kuliah kewirausahaan. Jadi hari ini saya akan coba membagikan tutorial bagaimana kita membuatkan angket survei online menggunakan Google Formulir. Nah, jadi ini saya tampilkan Drive Google. Jadi Google memberikan kapasitas untuk kita menyimpan data. Jadi kita akan membuatnya melalui Google Drive. Nanti kita buat formulir, kemudian ini kita bagaimana cara membuat formulirnya agar mudah diakses oleh orang banyak. Baik adik-adik mahasiswa, yang pertama sekali saya sarankan kita harus membuat dulu ini ada namanya folder. Ini ibarat data kita sehingga kita bisa mudah mencarikannya. Ini saya baru beberapa saya contohkan untuk membuat folder agar memudahkan kita dalam mengkoleksikan data-data atau memilah-milah sehingga kita mudah mencarinya di mana untuk kita ambil kembali gitu. Nah, pada contoh ini saya akan membuatkan sebuah folder, tapi pastikan dulu adik-adik mahasiswa sudah tergabung di Google akunnya gitu, menggunakan Google Drive-nya dengan akun Gmail-nya gitu ya. Nah, di sini saya sudah login dan tinggal membuat. Yang pertama sekali kita buat klik kanan, itu klik kanan langsung buat folder. Nah, foldernya terserah kita namakan. Contoh saya sini saya bikin folder contoh survei. Saya bikin ya contoh survei MK kewirausahaan. MK kewirausahaan. Nah, ini contoh saja, terserah nanti adik-adik membuat folder namanya terserah sendiri. Nah, kita tunggu kalau sudah foldernya siap, maka kita klik 2 kali untuk membukanya. Nah, setelah terbuka masuk ini baru kita klik kanan, kemudian kita buat di sini ada namanya Google Formulir. Nah, klik saja di Google Formulir. Nah, kemudian buat di folder bersama. Jadi ini kita buat dan bagikan. Artinya kita akan membuat Google Form di folder yang tadi. Nah, setelah tampilan terbuka, selanjutnya kita memberi judul dulu ini. Ini judul formulir kita apa gitu ya. Nah, pertama kita buat judulnya, contohnya saya buat ini adalah survei MK kewirausahaan. Nah, ini bagi adik-adik yang contoh membuat survei untuk mata kuliah kewirausahaan. Kemudian deskripsikan judul. Deskripsi formulir ini arahkan untuk si pengisi survei membaca aturan-aturannya, bagaimana cara mengisi, terus siapa-siapa saja yang wajib mengisi, dan ada batas-batasan atau ketentuan yang ingin disampaikan. Intinya ini adalah deskripsi formulir mengarahkan bagaimana kita mengisi dan untuk apa ini survei gitu ya. Jadi kalau bisa nanti deskripsikan formulir ini, misalnya saja survei ini bertujuan untuk melakukan penelitian tentang kebutuhan masyarakat akan pendidikan secara online, misal ya. Ini kan misal saja. Nanti terus bisa kalian deskripsikan apapun dan dengan enter silakan nanti dideskripsikan apapun tentang survei ini. Nah, selanjutnya setelah survei biasanya kita kan mempertanyakan nama. Nah, di sini ada pertanyaan. Langsung klik aja pertanyaan tanpa ini. Nah, ini pertanyaan langsung bikin. Karena nama kita akan bikin nama, dan biasanya langsung otomatis menjadi pilihan jawaban singkat. Nah, jawaban singkat ini bahwa nanti nama itu diketik hanya beberapa baris, bukan dalam bentuk paragraf, hanya satu baris berapa kata ya. Nah, karena ini survei, maka kalau ingin kita namanya itu wajib diisi, kalau tidak diisi maka tidak bisa dikirimkan surveinya, maka ini akan kita rubah menjadi wajib. Oke, selanjutnya kita klik lagi tambah. Nah, ini untuk menambahkan pertanyaan lagi setelah nama. Biasanya kita akan minta nomor HP atau nomor WA respondennya ya. Nah, di sini akan kita minta biasanya jawaban singkat kita rubah WA dalam bentuk biasanya HP atau WA itu adalah angka. Nah, sini banyak ketentuan-ketentuan yang bisa dilihat. Kalau jawaban singkat di sini nanti otomatis validasinya itu adalah angka atau adalah angka. Nah, jadi ini fungsinya untuk memvalidasi bahwa HP atau WA ini akan diisi hanya dengan angka, sisa itu tidak bisa, dan ini wajib diisi oleh responden kalau kita mengizinkan, jadi tidak boleh dilewatkan. Nah, setelah nama WA biasanya juga kita isi alamat. Oke, alamat baik itu alamat kotanya atau kabupaten. Nah, ini untuk memilih. Nah, lagi-lagi ini bisa jawaban singkat. Ini juga wajib.
Nah, kemudian baru pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, apabila nanti pertanyaannya misal ke apa namanya, kebutuhan apa, atau yang mengisi ini adalah guru atau mahasiswa, atau dia statusnya adalah wali murid. Nah, jadi kita bisa menambahkannya itu seperti ini. Berarti pertanyaan ini adalah status responden, ya, responden. Nah, jadi siapakah status mengisinya? Kita bikin di sini apakah ada siswa atau pelajar. Nah, ini bisa pilihan ganda. Nah, namanya juga ini pilih salah satu, bagusnya kita bikin pilihan ganda. Tapi kalau dia mencentang, pilihannya banyak, bisa lebih dari satu, maka bisa kita centang. Tapi kalau drop down artinya nggak nampak baru dipilih, itu bisa menggunakan drop down. Nah, tapi biar tahu langsung kita menggunakan contoh di sini pindah. Tapi kalian nanti mahasiswa silakan pilih mana yang bisa untuk digunakan ya. Kali ini saya contohkan responden aja. Nah, pertanyaan kedua berarti status responden pilihannya adalah siswa atau pelajar, kemudian orang tua atau wali ya. Oke. Kemudian yang ngisi ini bisa juga nanti guru dari sekolah ya. Jadi 3 responden yang wajib mengisi. Dia bisa milih, oh saya ini pelajar, dia akan pilih pelajar, orang tua, wali. Oke. Nah, ini juga wajib diisi karena kita akan memilah ini siapa yang itu. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang mungkin lagi muncul berdasarkan kuesionernya, apakah nanti opsinya sama sehingga kita memudahkan respons. Begitu terus kuesionernya kita siapkan ya. Nah, ini kan pertanyaannya boleh nanti apa saja, tinggal kita pilih apa namanya, pilihan apa yang mau diisi. Misalnya nanti ada terakhir dia memberikan dalam bentuk paragraf, misalnya saran dan masukan misalnya, sehingga nanti terakhir pertanyaannya kita akan memberikan kepada ini silakan berikan saran dan masukan, tapi ini tidak wajib diisi sehingga kita centangkan. Nah, kalau ingin menambah pertanyaan silakan klik tombol tambah ke depan ya. Nah, apabila nanti ingin menambahkan gambar, ini bisa kita tambahkan import pertanyaan dengan yang sudah ada. Kemudian ini ada teks, tambahkan judul dan deskripsi. Kita ingin menambahkan penjelasan atau tambahkan judul boleh. Ini tuh tambahkan gambar, ini tuh tambahkan video, dan ini untuk menambahkan bagian. Artinya nanti ada perbaikan yang bisa kita pindahkan. Ada pertanyaan ini dia akan milih kemarin ini bermain di ini. Mungkin detailnya nanti akan kita jelaskan dalam video yang lain ya. Ini hanya sekedar dasar untuk bagaimana kita membuat kuesioner atau membuat survei online hanya dalam satu laman langsung dikirim oleh ini. Baik, itu dia pilihannya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mempercantik? Kalian kreativitas kalian kan banyak nih. Nanti sekalian kalian edit coba-coba saja. Nah, di sini ada menu sesuaikan tema. Di sini kita bisa memilih warna. Oh, kami mau tambah gambar Pak, silakan. Nah, ini banyak pilihannya, mau diunggah foto, mau ini saya contohkan hanya gambar yang sudah ada tersedia. Mungkin di sini karena kita pendidikan kita tambah ini aja lah ya. Ini kan contoh saja untuk ini, untuk tampilan memperindah kuesioner kita agar tidak kaku kali. Nah, bagaimana dengan warna? Kita bisa menambahkan atau menggantinya. Nanti tergantung dengan selera sesuai dengan keinginan. Nah, ini hanya untuk opsi tema. Nah, kalau misalnya ini sudah siap, ternyata kita mau memastikan benar nggak pertanyaannya, silakan klik yang tambah ini pratinjau agar melihat kita survei yang telah kita siapkan. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ini mengatakan wajib setiap bintang, berarti bintang tulis nama, kemudian HP. Nah, ini kalau kita ketik angka, dia nggak mau harus berupa angka. Nah, ini pratinjau udah benar atau tidaknya ya, alamat kota, kemudian pilihan. Nah, ini bisa dipilih status responden atau pertanyaan apa lain. Nah, kalau sudah ini nanti kalau sudah yakin benar, maka tinggal kita kirimkan. Nah, bagaimana untuk mengirimkannya? Itu kita kembali ke ke project kita. Nah, ini judul untuk mengingatkan kita harus sama dengan judul ini. Biasanya langsung kalau kita klik akan sama dengan judul survei kita ya. Nah, ini untuk disimpan formnya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa mengirimkan untuk disebarkan. Nah, caranya itu klik tombol kirim. Nah, di sini ada namanya sematkan link. Nah, ini tautannya. Kemudian kita perpendek supaya tidak panjang. Nah, seperti ini. Kemudian kita salin. Nah, ini sudah bisa kita share ke teman-teman atau kemanapun untuk mereka kalau mengisi dengan tinggal mengklikkan link tersebut. Nah, apabila kita contohkan saja ya. Nah, bagaimana kita mau menengok responden di sini? Nah, kita contohkan saja di sini ada kuesioner yang diisi oleh saya, misalnya Udi Mujakir mengisi, kemudian nomor HP saya.
Oke, kemudian alamat kota saya, misalnya Banda Aceh, saya isi. Nah, saya sini sebagai orang tua wali, saya ngisi kuesionernya. Kemudian jawaban sarannya, ini contoh survei ya, survei. Nah, kirim. Nah, ini saya selaku yang mengisikan responden. Kemudian saya cukup sekali saja dan sudah selesai. Nah, bagaimana kita yang mengkolek data ini, maka kita kembali ke form. Nah, bagi nanti ingin menganalisa, kita langsung tengok di responden. Siapa saja yang sudah mengisi ini. Kemudian kita bisa lihat dalam bentuk diagram tanggapan-tanggapannya ya. Apa yang telah diisikan tanggapan pertanyaan biasanya di dalam bentuk persen. Nah, ini juga individu. Nah, bagaimana kalau kita mau ekspornya ke Excel? Ini ada menu tombol membuat spreadsheet. Nah, ini untuk kita ekspor ke Excel. Jadi semua pertanyaan, tanggapan peserta itu kuesioner bisa kita rekapitulasi sehingga mudah kita untuk mengolah data. Apalagi bagi adik-adik mahasiswa yang membuat penelitian dalam bentuk respon angketnya itu skala Likert 1 sampai 5, 1 sampai 10, sehingga memudahkan kita untuk mengelola data kuantitatifnya ya. Baik, setelah ini kita buka, berarti kita langsung buat dalam bentuk Excel spreadsheet. Nah, ini akan terbuka langsung dan pertanyaannya langsung sudah sudah terkonek dengan database-nya di Google Drive. Nah, begini cara kita ini untuk mengkolek data yang dari respon. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau membagikan supaya tim kita itu penelitian ada 3 orang, 5 orang, kita bisa membagikan, dibagi. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan, misalnya saya menambahkan nih ada email saya pribadi, contoh saja, berarti saya kirimkan. Oke, kemudian tetap bagikan walaupun saya bukan organisasi di ini. Ini saya punya Gmailnya itu G-Suite karena punya BBGAC ID. Nah, setelah ini berarti 2 email ini bisa mengkolek data-data yang di survei ini ya. Baik, itu cara kita membuat survei online dengan menggunakan Google Form. Singkat, tinggalkan bisa kalian kreativitaskan terus bagaimana pertanyaannya, terus bagaimana nanti form yang harus dibuat supaya memudahkan yang mengisi atau respondennya sendiri. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba, nanti kita akan bimbing terus bagaimana membuat laporan dari hasil respon nanti ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.